Mungkin yang terakhir adalah untuk minggu ini kalau tidak salah jawaban dari pihak pengadilan untuk hasil dari persidangan. Oh, PMH. PMH ya sendiri. Enggak, kalau untuk PMH belum. PMH itu bulan Juni, awal-awal bulan Juni ya. Nanti Itu ikut berarti. ikut. Kita kemarin baru menyampaikan kesimpulan ya. Kita sudah paparkan bahwa kesimpulan yang kami sampaikan dalam persidangan itu sesuai dengan fakta ya. Pertama ya, soal adanya kesepakatan secara lisan dan WhatsApp itu terbukti dikuatkan oleh keterangan saksi yang kami hadir. Bang, mungkin yang terakhir adalah untuk minggu ini kalau tidak salah jawaban dari pihak pengadilan untuk hasil dari persidangan. Oh, PMH. PMH ya sendiri. Enggak, kalau untuk PMH belum. PMH itu bulan Juni, awal-awal bulan Juni ya. Itu Nanti ikut berarti. ikut. Kita kemarin baru menyampaikan kesimpulan ya. Kita sudah paparkan bahwa kesimpulan yang kami sampaikan dalam persidangan itu sesuai dengan fakta ya. Pertama ya, soal adanya kesepakatan secara lisan dan WhatsApp itu terbukti dikuatkan oleh keterangan saksi yang kami hadirkan. Yang kedua, bahwa mereka menghadirkan saksi 2 orang ya, yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, gugatan C gitu, nggak ada korelasinya gitu kan. Nah, sehingga dalam hal ini kami dalam kesimpulan itu menyampaikan bahwa saksi maupun bukti yang dihadirkan oleh pihak dari tergugat ya, itu tidak ada relevansinya dalam perkara ini dan tidak bisa dipertimbangkan dalam putusannya nanti. Nah, itu yang sudah kami uraikan dalam kesimpulan dan sudah kami kirimkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Itu. Berarti dalam artian yakin lah ya Bang bahwa Insya Allah kita sebagai manusia itu harus punya keyakinan kuat bahwa segala sesuatu yang berakibat pada kebenaran itu harus kita perjuangkan. Mungkin dari Abang Yani kita sendiri kemarin kan juga ikut mendampingi ke klien sendiri. Apa dari pihak keluarga yang diinginkan atau ada yang diminta dari pihak keluarga terkait? Iya kan begini, dari pihak keluarga prinsipnya menginginkan keadilan itu seterang-terangnya ya, lebih terang dari cahaya gitu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh keluarga dari Nikita itu sendiri, dia menyampaikan kalau adik saya bersalah, tolong tunjukkan kesalahannya di mana gitu. Dalam hal ini misalnya dituduh terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang ya. Kalau kita melihat dari fakta persidangan, dia menyuruh Mail mengirimkan rekening itu rekening perusahaan tempat dia membeli rumah yang sudah 2 tahun sebelumnya dibeli gitu kan. Nah, ini bukan rangkaian proses tindak pidana pencucian uang pada umumnya gitu loh. Kalau demikian pakai alasan logis sederhananya begini, saya melakukan tindak pidana lain misalnya, saya mencuri, lalu uang itu saya pakai buat membeli motor gitu misalnya atau mobil gitu kan. Lah, tiba-tiba dengan kejahatan itu saya dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang. Tidak sesederhana itu. Begitu loh maksud dari pihak keluarga itu. Apalagi Nikita itu bukan orang yang dalam hal ini adalah orang yang menyiapkan semuanya, menyiapkan tempatnya, menyiapkan waktunya, menyiapkan tempat pencuciannya gitu, terus kemudian mengalihkan uang itu sehingga nanti berputar lagi kepada dia gitu. Oke. Bang, sorry Bang, ini kan makin kisru ya Bang, karena ada nama ini gitu loh. Bahkan Niki juga mulai merasa bahwa ini bukan dia lah gitu Bang. Ada orang di belakangnya, ada Dokter O, Dokter S, itu sebut semuanya Bang. Bagaimana Bang? Kenapa? Oh, Niki adalah korban. Ya kenapa? Kan gini, itu terakhir ya, sebelum uang itu diterima, terakhir itu kaitannya dengan Dokter O. Dokter O tadi itu, Niki cuma mengkonfirmasi gitu, Dok, ini orangnya bagaimana sih gitu. Dia ngajak gua kerjasama gitu. Si Dokter O ini bilang, nggak apa-apa, itu udah aku anggap seperti teteh aku sendiri. Nah, ini kan tidak ada niat jahat. Berarti kalau misalnya dikatakan bahwa itu adalah sebuah tindak pidana pencucian uang, kenapa pula nih kita mau konfirmasi ke orang gitu kan? Kenapa pula dia minta ini bagaimana orangnya? Ini dia ngajak kerjasama. Terus kalau dia
mempunyai niat bahwa itu akan dilakukan TPPU, kenapa pula dia kirimin bukti transfernya itu dengan catatan Nikita Mirzani? Ini kan bukan hal yang logis untuk dipikirkan, oh terjadi tindak pidana tapi dengan secara terang-terangan, kan begitu jadinya. Padahal dalam unsur TPPU itu salah satunya adalah menyembunyikan uang itu sendiri, gitu loh. Oke. Bang, mungkin kondisi Niki terakhir kemarin sempat sakit ya? Kemarin sempat sakit, dirawat di rumah sakit Mayapada, tapi alhamdulillah sudah membaik dan sudah bisa balik lagi ke rutan. Dan itu indikasi sakitnya sendiri bang, kan awal kalau tidak salah ada masalah di implan gigi. Nah, Banyak. mungkin Terus terakhir salah sampai satunya itu Mayapada sih. lihat terakhir itu ini di tulang belakang ada pergeseran tulang, sehingga dalam hal ini dibutuhkan tindakan medis yang tepat, yaitu operasi. Kemarin dioperasi. Operasi bang? Iya, operasi. Berapa lama mungkin dari 2 minggu ada kali. 2 minggu kurang lebih ya. Tuh. Dan kondisinya sudah berangsur membaik. Alhamdulillah sudah berangsur membaik dan saat ini sudah perawatan jalan ya. Setiap seminggu sekali balik ke rumah sakit untuk kontrol, untuk pengobatan, untuk diperiksa oleh dokter ahli. Berarti selama berada di rutan sendiri tetap terkontrol kejaminan dari kesehatan Niki sendiri? Ya terkontrol, terjamin dan terpenuhi semua. Kan mungkin ada yang bilang, kita tahu musuh-musuhnya Niki tidak percayalah dengan kondisi fakta di lapangan mungkin. Ya nanti tunggu mereka sakit lah. Kalau mereka sakit baru mereka percaya ya. Nanti kita balik ya. Kita itu pura-pura gitu ya kan. Nanti lihat aja. Kalau saya itu sebenarnya berpikir urusan pribadi saya nggak ngurusin lah ya. Kalau urusan pribadi mereka bilang ini kita berpura-pura dan lain sebagainya, sebenarnya simpel. Tunggu mereka sakit gitu. Kalau mereka sakit lalu orang bilang berpura-pura, nah bagaimana gitu loh perasaannya dia dikatakan itu pura-pura gitu sih. Ya, apa? Cukup ya. Cukup. Terima kasih, jam 11 ya, Kamis Iya. ya.